Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Jaya. Saya berasal dari Kabupaten Tebo. Saat ini sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Jambi, Prodi Ilmu Politik angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah pengantar ilmu politik yang telah disampaikan oleh Pak Atta selama perkuliahan berlangsung di semester 1 ini. Materi yang akan saya sampaikan pada video saya kali ini yaitu tentang ideologi. Jadi nanti saya akan menjelaskan mulai dari apa itu ideologi, dari mana asalnya munculnya ideologi, dan apa-apa saja ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Ideologi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos, di mana idea merupakan suatu artian kata dari pengertian dasar, cita-cita, tujuan, ataupun gagasan dan konsep. Kemudian kata yang kedua yaitu logos, merupakan suatuan arti dari ilmu atau pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian ideologi ketika disatukan, idea dan logos tersebut menjadi secara umum yaitu berarti ilmu pengetahuan yang mengenai pengertian-pengertian cita-cita, konsep, gagasan, atau pengertian dasar atau suatu ide. Kemudian berkembangnya pengetahuan, berkembangnya zaman, ideologi sendiri memiliki definisi yang tersendiri, yaitu kumpulan gagasan, pengetahuan, keyakinan yang sangat sistematis dan memiliki tujuan untuk suatu masyarakat. Ideologi ini muncul berdasarkan pikiran yang mana nanti dimasukkan ke dalam akal berdasarkan dari pandangan manusia terhadap suatu tujuan dari suatu kelompok. Kemudian ideologi ini bergabung memiliki beberapa macam. Salah satunya yaitu ideologi memiliki dua macam, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Di mana ideologi tertutup ini merupakan suatu sistem pemikiran dari masyarakat yang tertutup. Kenapa dikatakan suatu pemikiran yang tertutup? Karena ideologi tertutup diadopsi bukan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan golongan atau masyarakat yang nantinya akan menganut ideologi tertutup. Ideologi tertutup ini biasanya cenderung mengorbankan beberapa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tentunya sangat merugikan bagi masyarakat dan tidak sesuai dan dipaksakan untuk mengikuti aturan ideologi tersebut. Kemudian ada ideologi terbuka, di mana ideologi terbuka diadopsi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang nantinya akan menjalankan atau mengikuti tujuan dari suatu ideologi terbuka. Kemudian ideologi terbuka ini berdasarkan pengkajian-pengkajian yang dilakukan sesuai dengan suatu kelompok atau masyarakat tertentu yang nantinya juga akan menjalankan ideologi tersebut. Di dunia ini berbagai macam penganut ideologi dari berbagai macam negara. Ideologi ini kerap kali biasanya menjadi ciri khas dan menjadi kebiasaan dari suatu negara. Ada berbagai macam ideologi yang ada di dunia ini, seperti ideologi komunisme, ideologi fasisme, liberalisme. Di Indonesia ada ideologi Pancasila, dan sedang maraknya ada ideologi feminisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Jadi ideologi ini nantinya akan saya jelaskan satu persatu, di mana ideologi ini memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, dan ideologi ini ada beberapa negara yang menerapkan dan ada beberapa negara yang mengkecam suatu ideologi. Yang pertama yaitu ada ideologi liberalisme,
di mana ideologi liberalisme ini merupakan ideologi yang sangat menjunjung tinggi individualis, di mana ideologi liberalisme ini sangat menuntut kebebasan terhadap personal atau terhadap individual. Ideologi liberal ini merupakan ideologi yang dimana mereka sangat menjunjung tinggi kebebasan secara pribadi. Kebebasan secara pribadi yang dimaksud tidak ada pengkecaman dari negara untuk masyarakatnya memilih harus dengan agama ini atau dengan golongan ini, tetapi mereka bebas mau punya agama, bebas tidak memiliki agama, dan bebas menganut agama apapun. Ideologi ini pada hakikatnya juga ideologi ini mereka memiliki pandangan bahwa pada hakikatnya manusia itu merupakan baik dan berbudi. Jadi mereka juga berpandangan kenapa harus ada aturan-aturan yang sangat mengekang dan mencekam, dan mereka harus mengikuti itu. Mereka sangat menjunjung tinggi kebebasan individu. Cuma seringkali ideologi ini bertentangan, seperti ada beberapa negara yang menganut ideologi liberalisme, tetapi mereka juga tidak melegalkan adanya LGBT. Kenapa demikian? Nanti ada beberapa kaum yang menolak itu. Mereka merasa orientasi seksualnya, mereka merasa itu kebebasan secara pribadi. Itu menjadi suatu kekurangan dari ideologi ini, karena terlalu bebas jadi banyak sesuatu yang tidak terkontrol. Tetapi seperti negara di Jerman, mereka juga menerapkan ideologi liberalisme ini. Mereka sekarang sudah melegalkan melegalkan LGBT dan lain sebagainya. Tentunya ideologi liberalisme ini mereka punya pandangan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan setiap orang tidak harus mengikuti aturan-aturan yang ada pada negara. Mereka tidak ingin, asalkan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jadi ideologi liberalisme ini walaupun mereka bebas, mereka juga tidak sebebas-bebasnya. Maksudnya mereka jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Ciri-ciri dari ideologi ini, kebebasan dari liberalisme ini, saking bebasnya di sektor ekonomi mereka tidak punya aturan di situ, dimana nanti yang semakin kaya akan menjadi kaya, yang semakin miskin akan menjadi semakin miskin karena tidak ada aturan terkait ekonomi yang secara seperti kita di Indonesia yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua yaitu ideologi fasisme, di mana ideologi fasisme ini merupakan ideologi yang sangat ultra nasionalis. Mereka memiliki pemikiran, memiliki semboyan, yakinlah, tunduklah, dan berjuanglah. Jadi mereka ideologi yang sangat menjunjung negara mereka. Ideologi mereka harus ditakuti oleh negara, dan mereka harus mengikuti semua perintah yang ada, yang dilakukan oleh negara, yang diperintahkan oleh negara. Ideologi fasisme ini merupakan ideologi yang sangat keras, ideologi yang sangat ditakuti oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya, karena negara sangat mengintimidasi masyarakat, karena negara sangat memaksa masyarakat. Ideologi ini memiliki ciri-ciri di mana kekuasaan yang berkuasa dari suatu negara, baik dari militer, koalisi maupun partai politik, harus ditakuti oleh rakyatnya. Biasanya ideologi ini masyarakatnya atau rakyatnya selalu mendapat perintah yang sangat mencekam. Mereka harus mengikuti semua aturan, semua yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Ideologi ini pernah terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, di mana yang menganut ideologi ini ada 3 negara pada saat itu, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Pada masa itu Jepang menganut ideologi fasisme dipimpin oleh Kaisar Hirohito.
Mereka pada saat itu memang sangat unggul di bidang perdagangan, industri, ekonomi maupun militer. Mereka menganggap diri mereka merupakan keturunan dari dewa matahari. Jepang memiliki semboyan Nippon 3A. Mereka memperluas kekuasaannya ke daratan Cina dan mereka sangat berambisius ingin menguasai dunia ini. Mereka beranggapan bahwa hanya ada satu pemimpin di dunia ini, maka dunia ini akan tentram. Dan mereka lah yang ingin menjadi pemimpin, dan mereka beranggapan semua negara, semua orang itu salah dan semua harus tunduk di bawah kekuasaan mereka. Itulah yang menjadi Jepang menjadi adikuasa pada saat itu. Jepang menjadi sangat berpengaruh pada saat Perang Dunia Kedua. Namun sefasis-fasisnya suatu negara tidak pernah ada yang berhasil. Salah satunya Jepang. Jepang pada saat itu mereka memiliki ambisi yang tinggi, ingin menguasai dunia. Sayangnya mereka dibom oleh Amerika. Mereka mengalami kehancuran yang sangat besar-besarnya. Pada saat itu masyarakat Jepang harus mengikuti semua perintah. Mereka harus berperang. Mereka harus mencapai tujuan mereka. Mereka harus mencapai ideologi mereka untuk bisa menguasai dunia ini. Mereka juga menyingkirkan tokoh-tokoh politik yang anti militer. Mereka sangat memperkuat di bidang kemiliteran. Mereka menganggap semuanya harus kuat. Mereka sangat sensitif dengan yang namanya militer. Bahkan ideologi yang menganut fasisme ini, mereka sangat terfokus pada kemiliteran tanpa memperhatikan masyarakat. Mereka menanamkan ke masyarakat untuk sangat ultra nasionalis kepada negara. Mereka harus mengabdi terhadap negara, harus tunduk kepada negara, dan mereka harus mengikuti semua perintah dari pemerintahan pada saat itu. Memang ideologi fasisme ini sangat menyeramkan. Ideologi ini sangat ditanamkan kepada masyarakat Jepang, Jerman, dan Italia pada saat Perang Dunia Kedua. Ideologi ini berkembang di Italia, dipraktekkan juga di Italia pada tahun 1922 hingga 1943. Di mana ideologi ini dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Mereka sangat membenci dengan adanya komunisme. Ideologi fasisme ini di mana pemerintahan memiliki hak penuh untuk apa yang saja yang boleh dilakukan oleh masyarakat dan yang tidak boleh dilakukan masyarakat. Mereka sangat merasa diintimidasi agar masyarakat atau rakyatnya mengikuti semua perintah dari pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Jadi sepenuh-penuhnya memang dikuasai oleh pemerintah. Tidak ada sedikit pun rakyat yang berani dan boleh untuk mencekam dan memprotes apapun itu terhadap pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada ideologi komunisme, di mana ideologi komunisme ini merupakan perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat, di mana di situ komunisme berjuang agar seluruh masyarakat memiliki derajat, strata atau tingkatan yang sama, di mana di situ komunisme diatur oleh negara, negaralah yang mengatur semua politik, ekonomi, baik di semua aspek. Kemudian komunisme ini memiliki tujuan, di mana di situ kesamaan semua masyarakat di mata negara. Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada masyarakat yang kaya dan tidak ada masyarakat yang miskin di situ. Mereka semua dianggap sama. Tetapi komunisme ini kerap kali menjadi hal-hal yang negatif karena mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, yaitu mereka memiliki cenderung ateis. Mereka beranggapan agama terlalu tinggi, beragama, mabuk agama, mereka akan tidak cinta lagi terhadap negara mereka.
Jadi komunisme ini mereka memiliki pemikiran semuanya dilakukan oleh negara untuk rakyat, dan seringkali mereka beranggapan merekalah yang memiliki kuasa yang besar. Seperti kita ambil contoh di negara Korea Utara, di mana di situ semuanya tunduk kepada pemerintahan yang mengatur. Mereka sangat menyanjung tinggi pemerintahan, presidennya dan pemimpinnya. Mereka semua tidak ada yang menjadi sangat kaya dan tidak ada yang sangat miskin, di mana di situ kelas mereka sama, yaitu rakyat, mereka masyarakat, dan mereka semua kekayaan mereka diatur, dikelola oleh pemerintahan, baik kekayaan harta, tambang emas, maupun kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya. Di mana di situ komunisme ini hampir pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada masa PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Namun Partai Komunis ini memiliki catatan hitam dan sangat dikecam di Indonesia karena perilaku orang-orang komunis di Indonesia pada saat G30 SPKI kemarin. Mereka melaksanakan aksi politik yang sangat kotor. Mereka di situ melakukan beranggapan bahwa siapapun yang menghalangi gerak mereka harus disingkirkan. Itulah komunisme ini yang menjadi kekurangannya, yaitu mereka tidak percaya adanya Tuhan dan mereka sangat ambisi dengan apa yang menjadi tujuan dari kelompok mereka. Mengapa ideologi komunisme ini sangat membenci agama? Karena mereka beranggapan agama tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat. Anggapan mereka bahwasanya agama hanya memberikan ilusi semata kepada masyarakat. Kemudian ideologi komunisme ini mereka sangat membenci dengan ideologi liberalisme, di mana mereka beranggapan ketika kebebasan yang diberikan kepada individu baik secara politik maupun ekonomi itu akan menjadi sangat kacau terhadap suatu negara, di mana akan sangat tampak strata-strata atau tingkatan sosial yang ada pada masyarakat. Mereka sangat membenci itu. Mereka beranggapan bahwasanya semuanya itu sama, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Kemudian mengapa mereka beranggapan tersebut? Karena mereka sangat menjunjung tinggi kelompoknya. Mereka sangat menjunjung negaranya. Mereka ingin semuanya tampak sama. Tetapi yang menjadi kekurangannya karena mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena mereka beranggap agama hanya menjadi penghambat dalam paham komunisme ini. Kemudian ada ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila ini diterapkan di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Ideologi Pancasila ini memiliki 5 poin penting, 5 poin pokok. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana seringkali disebut ideologi Pancasila ini merupakan ideologi penengah, di mana ideologi Pancasila memberikan kebebasan kepada masyarakat dan juga memberikan peraturan kepada masyarakat, tetapi sesuai dengan porsi-porsinya. Seperti yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini setiap warga negara harus percaya dengan adanya Tuhan. Mereka harus memiliki Tuhan dan tidak dipaksakan Tuhan yang mana, asalkan masih dalam kata 6 agama yang diakui di Indonesia. Mereka memiliki hak yang sama. Mereka dalam beragama, mereka memiliki hak yang sama dalam beragama, dalam beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di situ mereka sangat ideologi Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mereka di Pancasila diterapkan nilai-nilai keadilan. Kemudian ada
persatuan Indonesia. Seperti yang diketahui, hadirnya ideologi Pancasila ini dikarenakan keberagaman suku, bangsa, ras, bahasa, dan agama di Indonesia. Pancasila hadir di situ sebagai bentuk persatuan, di mana pada poin yang ketiga ini memiliki semboyan biar berbeda-beda namun tetap satu, yaitu Indonesia. Ingin menyatukan seluruh perbedaan yang ada di Indonesia tanpa menghilangkan kebudayaan dan kebiasaan yang ada. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana di sini di ideologi Pancasila sangat dipentingkan secara demokrasi dalam melaksanakan keputusan, memilih pemimpin dan lain sebagainya. Sangat diajarkan secara yang demokrasi dan cara bermusyawarah dalam memilih suatu keputusan dan kepemimpinan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di sini Pancasila memiliki suatu cita-cita semua orang, semua masyarakat yang ada di Indonesia memiliki keadilan yang sama, memiliki status sosial yang sama, baik kaya maupun miskin. Tetapi di ideologi Pancasila ini tidak memiliki kebebasan yang sangat bebas dan tidak memiliki peraturan yang sangat mencekam bagi masyarakat. Ideologi Pancasila ini juga memiliki banyak perbedaan, di mana di situ di liberalisme hukum untuk melindungi individu, sedangkan di komunisme demokrasi rakyat, sedangkan di Pancasila demokrasi Pancasila hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Nah, di sini Pancasila ini, mengapa saya mengatakan penengah di situ, mereka mengambil yang baiknya di liberalisme dan yang baiknya di komunisme, dan begitupun dengan ideologi lainnya. Itulah penjelasan mengenai ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Sebenarnya masih banyak ideologi-ideologi lain seperti kapitalisme dan lain sebagainya. Namun ideologi yang saya sampaikan tadi merupakan ideologi yang sangat berpengaruh di dunia ini, terutama liberalisme dan komunisme. Sedangkan fasisme itu pernah terjadi pada masa Perang Dunia Kedua oleh Italia, Jerman, dan Jepang. Pada hakikatnya ideologi ini lahir sebagai pemikiran-pemikiran untuk mencapai suatu cita-cita bangsa, cita-cita bersama, cita-cita masyarakat. Ideologi ini awalnya juga memiliki tujuan yang baik, tujuan yang ingin dicapai agar masyarakat semuanya di dunia ini sejahtera. Namun untuk mengantisipasi perbedaan-perbedaan tersebutlah yang menjadi PR bagi kita semua, agar perbedaan-perbedaan dengan bangsa lain yang sekiranya tidak sesuai dengan kita hendaklah menjadi filter, kita memiliki filter, yaitu berdasarkan Pancasila. Kita mengadopsi kebiasaan-kebiasaan budaya orang lain, ideologi orang lain hendaklah sesuai dengan ideologi kita, yaitu Pancasila, di mana Pancasila merupakan dasar negara, tujuan kita, ideologi kita, landasan kita. Hendaklah tidak ada satupun yang bisa menghancurkan ideologi Pancasila ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya ataupun kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar untuk memperbaiki apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Namun jika ada yang benar dalam penyampaian saya, tidak jauh, itu hanyalah kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kebenaran yang telah saya cari tahu dari berbagai sumber, internet, bacaan, maupun yang telah diajarkan oleh dosen saya dan guru-guru saya, yaitu Pak Hatta. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.